Oke mas, udah siap? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, gue Niko Rafael Ramadan, balik lagi ke podcast Hukum Organisasi Internasional. Nah, di sini kita mau bahas bro tentang apa gue? Oh iya, tentang relevansi organisasi internasional. Dalam mana nih? Dalam negara berkonflik. Iya. Nah, Menarik nih kayaknya nih. Nah, ini kita podcast santai ya teman-teman. Maka dari itu, Mas Faiz boleh dimulai dulu. Oh ya sebentar. Sebelum kita mulai, mari kita berkenalan dulu. Di sebelah saya ada Mas Faiz Raudin Zulfikar dan di sini ada Mas Henry Winata. Nah, ternyata Mas Henry ini adalah salah satu mahasiswa yang telah memindahkan diri dari PTN yang satu ke PTN lainnya. Agak menarik nih. Ini adalah senior kita. Usia 30 ya, Mas? Ketiga saya ada 3. Oh, ada 3. Oke, silakan dilanjut ya, Mas. Faiz, dipersilahkan. Jadi sebenarnya yang menarik ini kita karena ngomongin tentang negara berkonflik nih. Kira-kira apa sih sebenarnya negara berkonflik itu gimana Mas Niko? Apa kira-kira kalau dibilang negara berkonflik? Nah, negara berkonflik itu kan ibarat kata ada negara yang satu dengan negara yang lain itu benar-benar Punya masalah ya? ya ada masalah misalkan perang, genosida, pembantaian, lalu ada invasi, banyak tuh mas. Itu yang saya tahu mas. Nah, berarti kita membahas kalau ada negara punya masalah, relevansi nih hubungannya dengan organisasi nasional gimana? Apa kira-kira organisasi internasional itu seperti apa kira-kira? Jadi organisasi internasional itu semacam forum atau lembaga itu yang dibentuk oleh lebih dari satu negara. Itu dibentuk dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Nah, tujuannya itu selain menciptakan perdamaian dunia itu untuk membangun kerjasama internasional antar negara. Berarti menarik nih, kita akan membahas tema bagaimana kedudukan lembaga yang dibangun atas dasar kata persamaan itu bisa menjadi salah satu forum gitu ya bagi negara-negara yang punya masalah sebelah-sebelahnya. Apa nih kira-kira contoh organisasi internasional yang kira-kira bisa dibahas hari ini? Kalau kita melihat organisasi internasional yang kita bisa bahas ya mas, apalagi tentang perdamaian dunia ya. Kayaknya ada tuh yang warna biru. Nah, bukan, warna biru ya, warna biru. Warna biru, terus ada di suatu negara serikat. Nah, itu yang katanya negara-negara katanya yang membawa perdamaian dunia. Katanya netral. Nah, katanya netral, ingin perdamaian dunia. Tapi ternyata ya kita tahu lah dari kasus Palestina aja, ya kan bro. Terus itu negara yang katanya adil ternyata dikasih. Nah, itu adalah PBB. Atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bahasa Inggris adalah United Nations. Apa itu United Nations? Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Gue baru dengar sudah. Ya. Bahasa Inggrisnya itu. Tapi menarik sih, berarti PBB itu salah satu forum negara keadilan ya untuk membantu perdamaian dunia. Betul, sepertinya ya seperti itulah mas. Enak nih kayaknya kalau cari kasus apa gitu negara yang punya masalah dengan PBB. Gimana Hen? Ya yang paling kita lihat dari yang paling recent aja ya, Ukraina sama Rusia. Aduh, berat nih bahasannya. Kenapa tuh? Kan kita tahu dua negara itu sebenarnya memang punya masalah satu sama lain sampai mereka perang kalau nggak salah ya, udah hampir 2 tahun nih perang. Itu kayaknya negara konflik itu apa sih penyebabnya kalau menurut kalian? Karena kan kita melihat Rusia itu sebenarnya negara besar, Ukraina juga sebenarnya negara mandiri gitu. Kok bisa gitu mereka ribut? Kan nggak saling mengganggu sebenarnya. Apa kira-kira? Kalau kita lihat ya mas ya, kalau kita lihat lagi dari sejarahnya, contoh ya Korea Utara dan Korea Selatan lah. Kita lihat contohnya aja mas. Di situ kan ada yang pasti namanya perbedaan ideologi, perbedaan pemikiran antar pemimpin, lalu ada juga perbedaan kepentingan. Nah, yang paling kuncinya adalah perbedaan kepentingan Mas Faiz. Contoh, yang aku tahu ya, karena aku juga membahas tentang di tugas-tugas dari Paris periode sebelumnya itu kan aku membahas tentang Ukraina dan Rusia. Nah, Ukraina dan Rusia itu awal konfliknya itu adalah ketika masing-masing negara punya kepentingan. Di satu sisi Ukraina ingin gabung ke NATO. Nah, tapi kan NATO yang Jepang ya, NATO yang Jepang tuh ya gua nggak tahu sih rasanya kayak apa. Nah, NATO itu kan ibarat kata adalah organisasi pertahanan Uni Eropa.
otomatis kalau pertahanan kita pikirnya pertama kali apa mas? Ya militer nggak sih? Militer. Nah, karena kita mikirnya militer, wah Ukraina mau gabung ke NATO, sedangkan dia kan bukan bagian dari Uni Eropa, melainkan dia bagian dari masih negara di Asia. Kalau nggak salah ya, iya Asia benar ya Mas. Nah, Salah nih. Pak Rizwida, mohon maaf jika ada salah ya. Nah, kalau misalnya dia gabung mas, apalagi yang katanya di situ yang ku dengar rencananya NATO, bukan NATO, Amerika Serikat itu mau bangun pangkalan militer di Ukraina setelah Ukraina bergabung ke NATO. Itu berarti kasus yang sama Korea Selatan itu kan ada pangkalan Amerika juga nggak sih di situ? Betul. Oke, jadi kayak di Korea tuh yang utara nggak mau ada pasukan dari luar, selatan malah masukin pasukan gitu ya. Nah, gitu mas. Jadi sama-sama konflik senjata ya. Betul. Nah, Agak menarik gitu. nih. Berarti kita melihat nih, kita udah lihat nih ada Rusia Ukraina masalah kepentingan keamanan berarti ya militer. Ternyata Korea Utara dan Selatan juga sama. Nah, sekarang di mana nih letak PBB nih? Kita dari tadi ngomongin PBB, katanya kan membela perdamaian dunia. Di mana nih letaknya, guys? Nah, kalau itu tanya aja sama Mas Menteri ya. Gimana mas? Di mana letak PBB kalau ada konflik? Sebentar mas, FYI, for your information, Mas Henry ini udah 3 kali, ya kan mas? Udah 3 kali menjelajahi kampus-kampus PTN. Dia masuk, dia belajar tentang PBB. Bahkan dosen yang killer di UPN Veteran Jakarta saja terlibat sama dia. Weh. Ya, aku nggak bersebut merah. Intinya matkul perdagangan internasional. Nah, itu aja ditaklukkan sama Mas Henry ini. Menarik sih, tapi berarti PBB itu kan memang dia kalau masa ada cabang di bawahnya kan ya Dewan Keamanan itu ya. Sepertinya ada sih mas. Dewan Keamanan itu kan kalau nggak salah zaman ini berarti panggilnya di Soviet itu kan memang dia organisasi yang bukan organisasi, dia negara sebagai negara dengan 5 negara lainnya kemudian membentuk organisasi PBB itu Dewan Keamanan salah satunya kan jadi negara hebat ya kan. Terus di situ mereka berarti kan mengeluarkan resolusi, membuat hukum internasional sebagainya kan. Nah kalau nggak salah juga ada info Korea Selatan itu pernah jadi 2 kali anggota Dewan Keamanan PBB juga sebenarnya. Menarik nih karena dua-duanya sama-sama Korea, dua-duanya sama-sama punya bahasanya sama, kita menganggapnya budaya sama, kemudian mereka kemudian terpecah karena ada kepentingan. Nah ternyata Ukraina Rusia pun sama nih, Rusianya ada anggota Dewan Keamanan, Ukrainanya bukan, jadi ada ketimpangan. Gimana kira-kira PBB itu Dewan Keamanan nih seru nih. Nah, Mas, aku juga belum bahas ini, Mas. Tadi aku lupa juga. Jadi gini, di Ukraina sendiri dulu pernah ada invasi dari Korea. Nah, ada lagi nih, Mas, kepentingan. Nah, ini yang jarang di spotlight sama netizen, khususnya netizen. Jadi gini, teman-teman, di tahun 2014, saya lupa nama presidennya. Presiden Ukraina itu mundur dari jabatannya, lalu menandatangani sebuah perjanjian dengan negara Rusia untuk menyerahkan wilayah yang berisi gas alam. Nah, bayangin, Ukraina itu kan salah satu negara dengan gas alam yang punya limpahan, negara dengan SDA yang melimpah, yaitu gas alam. Tapi kalau kita bayangin lagi teman-teman, kalau misalnya di situ kan udah ada namanya kepentingan dari Rusia, otomatis apakah Ukraina juga nggak boleh gitu punya hak untuk bergabung ke Uni Eropa? Di sini menarik dibahasnya. Nah, kalau kita balik lagi ke PBB, aku nggak tahu sih fungsi PBB sebenarnya. Di situ, Dan kita sepakat PBB untuk menjaga perdamaian dunia gimana? nah, tapi aku kayaknya nggak sepakat sama beberapa hal sih mas. Salah satunya dengan Palestina. Kemana PBB pasti di Palestina? Nah, di sini sebenarnya ada ketimpangan juga teman-teman. Kalau misalkan PBB itu adalah penengah antara Ukraina dan Rusia, harusnya PBB itu berada di tengah-tengah dong. Kalau misalkan Rusia mau perang, Ukraina mau perang, harusnya dia menghentikan dong, cari jalan tengahnya, bukan menguntungkan. Di sana dia menguntungkan salah satu pihak yaitu Ukraina. Ini kayak menarik nih berarti kalau kita tarik ke asas kan tadi sesuai Profesor Dr. Hedi Winata bilang bahwa harus ada keadilan di sini nih. Berarti menarik nih, berarti dalam organisasi kan kita mengenal bahwa ada adil, semua negara punya hak yang sama. Nah, kira-kira gimana nih kasus Ukraina Rusia? Apakah keadilan itu bisa ditegakkan menggunakan asas internasional itu? Mengingat salah satu negaranya adalah secara politiknya kuat, secara militernya kuat, dia juga anggota Dewan Keamanan. Bagaimana? Nah, untuk PBB punya masalah itu
dia nggak terlalu punya kekuatan legalitas yang kuat antara negara buat secara langsung ikut campur. Itu tuh karena Itu nggak sih kalau kita buat traktat tuh harusnya langsung disepakati nggak sih? Kan kita buatnya sama-sama antar negara. ya Iya. Tapi masalahnya di mana deh? Karena menarik nih ngomongin tentang PBB, kan dia organisasi internasional, anggotanya negara-negara berdaulat. Berarti ada kedaulatan di situ, ada kekuatan bagi negara untuk bisa mau atau tidak maunya. Tapi kenapa di sini nih? Kok bisa bentrok? Kita sepakat sama-sama. Kok bisa tidak sejalan? intinya sih karena ada kepentingan sendiri. So jadi selama ada kepentingan mereka bisa mengabaikan traktat itu. Mengabaikan? Oh berarti mereka tetap berdaulat ya walaupun ikut Iya, organisasi? mereka tetap berdaulat walaupun ikut organisasi itu. Nah, ngomongin tentang konsekuensi nih berarti kan mereka katanya sepakat, mereka tergabung, mereka mengingatkan diri lah baik bahasa kita. Nah, tapi ketika mereka kemudian tidak mengikutinya, itu apa kira-kira konsekuensinya? Gimana, Niko? Konsekuensi dari apa dulu nih mas? Konsekuensi misalnya negara-negara mereka sepakat sesuatu terus ada satu nih yang nggak mau nih dengan alasan katanya entah kepentingannya sendiri lah, entah kepentingan politik atau mungkin secara hukum memang tidak bisa diterapkan di negaranya. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensi terhadap suatu negara yang nggak mau Ikut traktat. traktat. Gue lupa juga lagi traktat itu apa? Ini internasional. Jadi ya Oh iya, aturan internasional. oke. Kalau konsekuensi sih aku juga nggak terlalu tahu sih ya mas ya. Cuma gini mas, kalau misalnya kita tarik lagi ke dasarnya lagi nih mas. Kalau misalkan suatu negara itu nggak mau ikut aturan internasional, otomatis kan dia bukan dari bagian dari internasional itu sendiri, dari anggota contoh kita tarik lah anggota PBB. Nah, kayak contoh Korea Utara itu kan bukan anggota tetap ya mas ya. Dia observer. Nah, kalau di situ ketika ada suatu perang atau konflik lagi ya mas, mungkin saja ada konsekuensinya mas. Ketika misalnya Korea itu dijajah, Korea Utara ya. Nah, Harus banget bentar ya. ya gimana ya? Kim Jong Un kuat, tenang aja Kim Jong Un. Gue mendukung Kim Jong Un. Hidup Kim Jong Un. Nah, kita balik lagi. Kalau Korea Utara itu contohnya dia bakal dijajah nih, cerita ini sama Amerika. Ada kemungkinan juga mas, Korea Utara itu kita tahu dia punya rudal balistik, bom atom dan lain-lain itu banyak, dia mainan nuklir. Tapi kalau misalkan diserang sama berbagai negara, ceritanya lagi, apalagi kalau misalnya PBB sebagai PBB kan ada organisasi perdamaian dunia. Iya. Tapi kalau misalkan dia bukan anggotanya, ibarat kata berarti kan dia nggak ngikut traktat itu kan ya mas? Karena dia bukan anggota tetap, pasti ada ketimpangan di situ. Berarti bisa aja ketika Korea Utara butuh bantuan, dia nggak akan mendapat bantuan dari PBB. Entah apapun kasusnya, misal perangnya dari apapun lah, dia nggak akan ikut dari PBB. Tapi kan PBB anggotanya negara-negara, berarti sebenarnya kembali kepada inisiatif negara masing-masing ya. Betul. Aku pernah dengar cerita gini mas. Di One Piece, di One Piece itu ada satu negara mas, negara kuat. Ini aku ngambil contoh, ini mohon izin ya Pak, aku ngambil contoh dari anime One Piece. Di One Piece ada satu negara kuat, punya teknologi tinggi. Tapi dia diserang sama 20 negara besar. Tapi di situ dia hampir menang. Andai kata ya kalau kita tidak bertemu ibu sama ya, walaupun mungkin teman-teman kurang paham juga. Tapi gini, intinya kalau misalkan 20 negara besar ini mewakili perdamaian dunia, satu negara ini adalah negara maju, independen. Ketika diserang dia nggak bisa minta bantuan siapa-siapa teman-teman. Jadi ya seperti itu sih istilahnya. Berarti menarik ya sebenarnya. Berarti kita melihat sebenarnya walaupun organisasi internasional itu kan memang tidak punya kekuatan untuk ikut campur secara langsung ya. Dan itu kan kembali kepada inisiatif negara masing-masing. Berarti kita bisa tidak sepakat bahwa organisasi internasional itu sebenarnya berkontribusi dalam mendamaikan negara-negara berkonflik. Bagaimana? Apa kita bisa sepakat? Jadi Mas Hendra dulu, kira-kira menurut pendapat pribadinya Mas, gimana tadi? Apakah organisasi nasional itu bisa disepakati menjadi salah satu tempat di mana perdamaian dunia bisa terjadi, terutama dengan negara-negara konflik? Menurut opini saya setuju. Kenapa tuh? Karena kalau cuma setuju semua juga setuju sepertinya. Pastilah ada sesuatu spesial. Kenapa? Kayaknya Profesor Niko harus ngomong dulu.
Lah, saya lagi gimana Mas ini? Boleh ya. Setuju tidak? Seperti yang Mas Hedi lagi menyusun kata-kata yang begitu sistematik ini, jadi butuh waktu. PBB adalah organisasi perdamaian dunia. Menurut apakah saya setuju atau enggak? Seperti itu ya? Kagak. Gua bodo amat kagak. Kenapa tuh? Kenapa? Nih, bayangin Mas. Oke, ada namanya hak veto. Di situ hak veto itu, Mas tahu nggak hak veto? Berarti yang menolak semua gak sih? Ada 5 negara punya hak veto. Rusia, China, Prancis. Amerika, Prancis, dan Inggris. 4 negara, China, Rusia, Prancis, sama Inggris, itu mengakui kedaulatan Palestina. Jadi Palestina itu adalah negara. Berarti dia punya hak untuk, berarti dia boleh dong mendapatkan bantuan untuk perdamaian, untuk menghentikan perang. Tapi ini kita lihat lagi, PBB yang ada di Amerika Serikat ini. Amerika Serikat kan nggak setuju, Mas. Kalau nggak salah waktu ada satu negara, kayak Amerika Serikat sih, yang nggak setuju. Untuk jadi banyak 120 negara setuju, 5 negara punya hak veto. Tapi karena satu negara itu menolak, ya sudah, nggak akan kejadian. Berarti memang belum bisa ya katakan, atau memang tidak bisa? Belum bisa. Belum bisa. Mungkin kalau kayak gitu kita bisa tarik kalau di Ukraina dia berperan banget. Tapi kalau misalkan di Palestina, Mas, gak guna itu. Gimana Mas Hedi? Gue mau pertanyakan kenapa satu hak veto itu bisa memiliki standing yang kuat walaupun cuma satu negara. Jadi sebenarnya ini ada sejarah menarik kalau nggak salah di zaman Perang Dunia itu ketika pada saat pas itu Jerman mengalami kekalahan perang lalu mengundur apa ya bahasa itu mereka nyerah lah. Nah kemudian 5 negara kuat pada saat itu adalah China, terus belum ada Rusia namanya masih Uni Soviet, Prancis, Amerika dan Inggris kemudian sepakat bahwa kita harus bikin nih suatu bentuk organisasi perdamaian seperti liga bangsa pada saat Perang Dunia I berhubung Perang Dunia II sudah selesai. Nah kemudian mereka lah 5 negara ini sepakat bahwa memang kita harus bikin nih pembaharuan. Perang Dunia I selesai kita bikin liga bangsa-bangsa, Perang Dunia II kita bikinlah organisasi yang menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Maka lahirlah kemudian PBB. Tapi ternyata PBB dan perjalanannya selama perang dingin saja banyak sekali kasusnya. Kenapa? Karena 5 negara ini ternyata masih gugur. Terutama apa pada saat itu Uni Soviet masih sangat konflik dengan Amerika Serikat itu sendiri. Dua-duanya negara kuat. Sehingga karena banyak kasus PBB itu hanya semacam forum jadinya untuk menjaga perdamaian dunia itu. Nah dari situlah kemudian dibuatlah hak veto. Apa? Kalau tidak salah karena mereka yang membedakan bahwa mereka lah pencetus awal, mereka punya hak khusus di atas negara-negara lainnya. Nah begitu. Jadi gimana? Ada tidak kira-kira atau mungkin teknik itu harus kita ubah supaya organisasi PBB ini bisa berjalan lebih baik? Satu lagi sih Mas, yang kalau kita bahas dari konflik Ukraina Rusia tuh, Rusia itu sebenarnya mau dikasih hukuman, tapi karena dia pemegang hak veto, nggak bisa, dia nggak setuju. Ya gimana? Dia mau dihukum tapi dia memegang hak veto. Ya udah, PBB pun juga nggak bisa Mas. Adil sih sebenarnya hak veto itu menurut saya. Karena ya itu juga sebagai tameng masing-masing negara besar juga. Cuma ya kalau menurut saya PBB-nya nggak efektif jadi itu sih Mas. Kalau menurut saya sih hak veto itu seharusnya harus dirombak ulang. Kayak seharusnya dari kalau 80% dari pemegang hak veto itu sudah setuju, seharusnya satu itu nggak berkekuatan. Tapi itu cuma idealis. Malah bahaya gak sih kalau gitu bisa mereka berpologi? Kan kemasan kota yang sekarang kan ke-11 ya. Itu jadi bahaya gak sih kalau begitu? Oh iya benar juga ya. Bahaya gak sih kalau mereka mayoritas aja nanti 4 ini kan kita melihatnya gini. Rusia itu ada sistem kuatnya China, mereka berdua adalah pemegang veto. Amerika kan ada di sini Inggris dan Prancis 3. Jadi kalau mayoritas hilang bahwa ini. Jadi makin bahaya gak sih? Iya benar juga. Bahaya. Malah bahaya gak sih kalau katanya hilang? Intinya dari pemegang paham kanan dan paham kiri sih Mas. Oh iya. Itu lagi. Jadi kan kalau di Inggris, Amerika dan Prancis itu paham kanan ya. Sedangkan kalau di Rusia dan China ya, Rusia China itu paham kiri dulunya. Itu sih Mas simpelnya. Oh udah berapa kali ya Mas ya Mas Faiz? Udah tahun 61 sesi ya, padahal lagi seru banget di pembahasan gitu ya. Ya. Nah boleh di kesimpulan nih kira-kira. Kesimpulan jadi apakah organisasi tersebut relevan dengan konflik negara-negara bersenjata berkonflik? Kalau mungkin dari saya sendiri pribadi saya merasa memang mereka relevan karena
dengan adanya organisasi ini mereka memaksa negara-negara konflik untuk dapat ada komunikasi lah minimal, karena mereka kan didorong oleh negara-negara lainnya supaya mereka tuh bisa setidaknya ngobrol dan tahu dulu apa masalahnya, jadi tidak langsung menuduh kita kan. Bagaimana menurut Mas Edwin? Iya, berarti benar organisasi internasional itu tetap relevan, soalnya mereka tuh bertindak sebagai lembaga yang netral antara dua negara yang berdaulat yang sedang perang. Jadi karena ada organisasi itu terbuka peluang untuk diskusi agar tidak langsung perang aja langsung mulai kayak perang dunia 1 dan 2. Dem. Gimana kalau Mas Niko? Relevan tidak organisasi internasional kalau di negara yang lagi konflik? Menurut saya nggak selalu relevan sih ya. Tetap aja. Bro, Palestina bro, dari nggak tahu kapan itu kagak selesai. Giliran negara lain tuh cepet banget. Ih, amin. Seenggaknya gini loh mas, yang menurut saya tuh ya mungkin dari PBB-nya sih yang harusnya minimal tuh ya membantu lah, berikan bantuan kemanusiaan kek atau apa kek minimal. Karena udah Apa? PBB udah ngasih bantuan ke Kita bikin kemanusiaan. organisasi sendiri nggak sih harusnya bisa di PBB? Skip. Dulu kan Indonesia emang kita pernah keluar. Enggak ada. Kalau aku mau bikin organisasi sendiri, ketuanya lu, Wakilnya tahu. Enggak, Paris Yuda mau dilantik jadi ketuanya. Baik, mungkin itu saja dari pembahasan kita pada kali ini ya teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok berapa kita? Kita 4. Kelompok 4 kita pamit undur diri. Dadah. Salam bela negara. Sampai jumpa di episode berikutnya.